Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Sudah siap belajar kan hari ini? Kali ini kita akan mempelajari muatan IPS, khususnya tentang kondisi geografis Indonesia sesuai dengan peta. Letak geografis merupakan lokasi berdasarkan posisi atau tempat sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berdasarkan peta berada di antara dua benua dan samudra. Letak Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Akibat letak geografis tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur. Hal ini membuat Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau. Kemudian, secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Selain itu, letak Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah seperti negara dan samudra. Berikut batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dengan letak wilayah tersebut, Indonesia memiliki keuntungan lokasi yang strategis. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang terluas di dunia. Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki puluhan ribu pulau. Berikut ini adalah 5 pulau terbesar di Indonesia beserta luasnya. Yang pertama, Pulau Papua. Luas wilayahnya 786.000 km persegi. Yang kedua, Pulau Kalimantan dengan luas wilayah 743.330 km persegi. Yang ketiga, ada Pulau Sumatera dengan luas wilayah 443.065 km persegi. Yang keempat, ada Pulau Sulawesi dengan luas wilayah 174.600 km persegi. Dan nomor 5 adalah Pulau Jawa dengan luas wilayah 126.700 km persegi. Letak geografis Indonesia sangat strategis. Indonesia berada di persimpangan jalur lalu lintas perdagangan dunia, sehingga menguntungkan secara ekonomi. Letak Indonesia yang diapit dua benua besar ini menyebabkan bertemunya kebudayaan dari negara lain. Begitupun sebaliknya, beberapa kebudayaan Indonesia disukai oleh negara lain. Indonesia adalah negeri yang rentan mengalami bencana alam seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung api. Itu disebabkan karena Indonesia berada di jalur lingkaran api atau Ring of Fire Pasifik atau sering disebut cincin api Pasifik. Dan saat ini Indonesia memiliki 129 gunung api, 70 diantaranya gunung api aktif. Selain rentan bencana, Indonesia juga memiliki keragaman budaya, adat. Indonesia juga memiliki keragaman flora dan fauna. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Laut menjadi penghubung dan pemersatu wilayah Indonesia.
hampir 1/3 dari luas wilayah Indonesia berupa lautan, sehingga Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim, yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Laut menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Laut Indonesia kaya akan berbagai sumber daya. Laut Indonesia juga terkenal dengan keindahannya di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Tanah Indonesia yang subur cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Salah satu hasil terbesarnya adalah padi yang merupakan sumber utama makanan pokok bangsa Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, antara lain karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia. Ketampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Disebut alami, artinya pembentukannya terjadi sendiri tanpa hasil buatan manusia. Ketampakan alam dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ketampakan alam darat dan ketampakan alam perairan. Ketampakan alam daratan atau wilayah daratan merupakan bagian wilayah bumi yang tidak tergenang oleh air. Yang termasuk ke dalam ketampakan wilayah daratan yaitu dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, gunung, pantai, tanjung, dan delta. Kalau di Pulau Jawa, khususnya Banjarnegara, ada dataran tinggi, yaitu dataran tinggi Dieng. Kemudian untuk gunungnya sendiri yang paling dekat dengan kita, ada pegunungan Dieng, kemudian ada Sindoro, Sumbing, dan yang lain sebagainya, masih banyak ya. Untuk ketampakan alam perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya ini sungai, danau, laut, rawa, teluk, dan samudra. Untuk ketampakan atau bentuk muka bumi yang dibuat oleh manusia disebut ketampakan buatan. Contoh ketampakan buatan adalah waduk, pelabuhan, bandar udara, kebun binatang, perkebunan, dan permukiman penduduk. Contohnya kalau di Banjarnegara ada Waduk Merica atau Bendungan Jenderal Sudirman. Tentunya banyak sekali ketampakan buatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari bandara, contohnya yang ada di Yogyakarta, ada Bandara Adi Sucipto. Kondisi geografis bangsa Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Ada dampak positif dan negatif dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Di antaranya yaitu untuk dampak positif, Indonesia memiliki banyak pantai sebagai objek wisata, kaya akan hasil laut, kaya sumber daya alam, dan dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia. Selain dampak positif tersebut, ada dampak negatifnya ya. Karena terdiri dari negara kepulauan atau negara maritim, transportasi antar pulau menjadi sulit. Rawan masuknya barang-barang ilegal. Rawan terjadi bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Rawan pencurian hasil laut. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya untuk mencintai negara kita sendiri. Negara yang didirikan oleh darah perjuangan para pahlawan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dengan sumber daya alam yang begitu melimpah. Sudah sepatutnya kita selalu mencintai tanah air kita dengan sepenuh hati, memberikan apa yang mampu kita berikan untuk tanah air tercinta ini. Aku cinta Indonesia. Aku bangga menjadi warga negara Indonesia.